Di tengah gemerlapnya lampu Santiago Bernabeu dan riuh rendah teriakan Madridistas, ada satu sosok yang berlari tanpa lelah, seolah-olah memiliki paru-paru cadangan di dalam dadanya. Federico Valverde, atau yang akrab disapa El Halcón, bukan hanya sekadar gelandang bertenaga kuda bagi Real Madrid, melainkan simbol ketangguhan yang lahir dari api cobaan hidup. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik larinya yang kencang dan tendangan roketnya yang mematikan, tersimpan sebuah rahasia kelam yang hampir menghancurkan dunianya secara total. Di sisi garis lapangan, ada Mina Bonino, jurnalis asal Argentina sekaligus belahan jiwanya, yang menjadi jangkar emosional saat badai kehidupan menerjang mereka dengan sangat kejam dan tanpa peringatan. Kisah cinta mereka bukanlah sekadar romansa pesepak bola dan selebritas biasa yang dihiasi kemewahan dan pesta pola di setiap akhir pekannya. Mina adalah sosok wanita yang vokal, berani dan memiliki pemahaman sepak bola yang tajam, yang mampu mengimbangi karakter Fede yang cenderung lebih pendiam dan rendah hati. Sejak awal pertemuan mereka, dunia melihat pasangan ini sebagai power couple yang saling melengkapi satu sama lain dalam segala hal. Namun, ujian sejati kesetiaan mereka baru benar-benar datang pada awal tahun 2023, sebuah periode di mana lapangan hijau terasa seperti tempat yang sangat asing dan menyakitkan bagi seorang Fede Valverde. Segalanya bermula ketika Mina mengandung putra kedua mereka, Bautista, dan mendapatkan berita medis yang sangat menghancurkan hati nurani mereka sebagai orang tua. Dokter menyatakan bahwa ada kemungkinan besar bayi dalam kandungan tersebut tidak akan bertahan hidup karena adanya komplikasi genetik yang sangat serius. Selama 14 minggu yang terasa seperti keabadian, Fede dan Mina harus hidup dalam ketidakpastian yang mencekam, menunggu jawaban apakah mereka akan menyambut kehidupan atau justru kematian. Di saat yang sama, dunia sepak bola tetap berputar, menuntut Fede untuk tetap tampil sempurna dengan seragam putih Real Madrid yang sangat berat bebannya. Bayangkan saja, seorang pemain harus berlatih setiap pagi, memberikan senyuman di depan kamera, dan beradu fisik di lapangan, sementara di dalam kepalanya berkecamuk pikiran tentang makam kecil untuk anaknya. Fede mengakui dalam berbagai wawancara bahwa itu adalah momen paling sulit dalam hidupnya, di mana ia seringkali menangis di ruang ganti sebelum pertandingan dimulai. Mina, meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping, harus tetap berdiri tegak demi putra sulung mereka, Benicio, dan demi menjaga kewarasan suaminya yang sedang terpuruk. Ia adalah tameng yang menahan air mata di depan publik agar Fede tetap memiliki alasan untuk tetap percaya pada keajaiban yang mungkin saja datang. Kritik publik pun mulai berdatangan ketika performa Fede di lapangan sedikit menurun, tanpa orang-orang tahu beban mental apa yang sedang dipanggulnya di balik jersey tersebut. Beberapa pengamat bahkan berani menghakimi fokusnya, namun Mina dengan berani pasang badan di media sosial untuk melindungi privasi dan nama baik suaminya tanpa membocorkan rahasia duka mereka. Ia tahu bahwa Fede sedang berperang melawan rasa sakitnya sendiri dan ia tidak akan membiarkan siapapun menambah luka tersebut dengan komentar-komentar yang tidak berperasaan. Ketangguhan Mina di luar lapangan menjadi energi tambahan bagi Fede untuk tidak menyerah pada kegelapan depresi yang mulai mengintai kesehariannya. Momen paling dramatis terjadi saat Real Madrid bertanding di ajang Piala Dunia antar klub di Maroko pada Februari 2023 di tengah badai duka yang belum usai. Fede mencetak gol penting dan merayakannya dengan memasukkan ibu jari ke dalam mulutnya, sebuah isyarat universal yang ditujukan kepada Mina dan janin mereka yang sedang berjuang. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah pesan perlawanan terhadap takdir yang seolah-olah sedang mencoba menjatuhkan keluarga mereka ke titik nadir. Setelah mencetak gol tersebut, Fede tampak sangat emosional, menyadari bahwa setiap keberhasilannya di lapangan adalah persembahan bagi malaikat kecil yang ia pertahankan dalam doa-doanya. Keajaiban akhirnya mengetuk pintu rumah mereka ketika pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa Bautista ternyata sehat
dan diagnosis sebelumnya adalah sebuah kekeliruan medis yang langka. Kabar gembira itu meledak bak kembang api di tengah kegelapan, memberikan nafas baru bagi Fede dan Mina setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan yang tidak manusiawi. Kelahiran Bautista di pertengahan tahun 2023 menjadi bukti nyata bahwa kesetiaan dan doa yang tak terputus bisa mengubah kemustahilan menjadi sebuah kemenangan yang manis. Sejak saat itu, Fede bermain dengan semangat yang jauh lebih berkobar, seolah-olah ia ingin menebus semua waktu yang hilang saat ia terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Pengalaman pahit tersebut menempa karakter Fede Valverde menjadi sosok pemimpin yang jauh lebih dewasa dan memiliki empati yang luar biasa tinggi terhadap sesama rekan setimnya. Ia menyadari bahwa di balik kemegahan sepak bola, ada sisi manusiawi yang jauh lebih penting untuk dijaga dan dihormati oleh siapapun yang terlibat di dalamnya. Real Madrid sebagai klub pun memberikan dukungan luar biasa, menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga besar yang tidak akan membiarkan anggotanya berjalan sendirian di tengah badai. Dukungan dari Ancelotti dan rekan-rekannya seperti Toni Kroos dan Luka Modric menjadi pilar penting yang membantu Fede tetap bertahan di puncak performanya. Memasuki tahun 2024 dan 2025, Federico Valverde bertransformasi menjadi pewaris tahta di lini tengah Madrid, terutama setelah ia dipercaya mengenakan nomor punggung 8 warisan sang legenda Toni Kroos. Keberaniannya mengambil nomor tersebut adalah simbol dari kekuatan mental yang telah ia bangun bersama Mina selama masa-masa sulit mereka sebelumnya. Ia bukan lagi El Pajarito atau burung kecil yang pemalu, melainkan El Halcón atau burung elang yang siap terbang tinggi memimpin skuad muda Los Blancos menuju kejayaan. Mina tetap setia di tribun, seringkali terlihat membawa kedua putra mereka untuk menyaksikan sang ayah bertarung demi kehormatan keluarga dan klub. Dinamika hubungan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang bagaimana kita saling menguatkan saat salah satu dari kita terjatuh. Mina Bonino menunjukkan bahwa peran seorang istri pesepak bola jauh melampaui sekadar gaya hidup mewah, melainkan sebagai penasehat mental dan pelindung emosional yang tak tergantikan. Fede pun tak segan-segan menyatakan di setiap kesempatan bahwa keberhasilannya meraih trofi Champions League atau gelar La Liga adalah hasil kerja keras Mina di balik layar. Mereka adalah contoh nyata dari pepatah bahwa di balik pria yang hebat, ada wanita yang jauh lebih hebat yang telah melewati api cobaan bersamanya. Kini di tahun 2026, kehidupan keluarga Valverde tampak jauh lebih damai dan penuh dengan tawa. Namun mereka tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari badai masa lalu tersebut. Bautista tumbuh menjadi anak yang lincah, menjadi pengingat harian bagi Fede bahwa ia harus selalu berjuang sekuat tenaga di setiap jengkal lapangan. Fede menggunakan kisahnya untuk memotivasi para pemain muda tentang pentingnya kesehatan mental dan transparansi emosional kepada orang-orang terdekat di sekitar kita. Baginya, sepak bola adalah pekerjaan, namun keluarga adalah alasan utama mengapa ia harus tetap hidup dan terus memberikan yang terbaik setiap harinya. Kisah cinta mereka juga disorot karena kejujuran Mina dalam berbagi pengalaman traumatis tersebut di platform media sosialnya, yang membantu banyak ibu muda lainnya di Spanyol dan Uruguay. Ia tidak mencoba menutupi luka dengan filter kecantikan, melainkan menunjukkan kerentanan yang nyata sebagai manusia biasa yang bisa merasa takut dan putus asa. Keterbukaan ini justru membuat fans semakin mencintai pasangan ini karena mereka terasa begitu dekat dengan realitas kehidupan yang tidak selalu indah. Fede dan Mina telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, menjadikannya bahan bakar untuk meraih lebih banyak kemenangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Setiap kali Fede melakukan tackle bersih atau melepaskan umpan presisi yang membelah pertahanan lawan, ada doa dari Mina yang menyertainya di setiap helaian nafas yang ia ambil. Koneksi batin mereka telah teruji oleh waktu, dan rasa kehilangan yang hampir terjadi menciptakan ikatan yang mustahil untuk diputuskan oleh hiruk-pikuk dunia luar. Kesuksesan Real Madrid meraih gelar demi gelar di era baru ini
tidak bisa dilepaskan dari stabilitas emosional yang dimiliki oleh motor penggeraknya, yaitu Federico Valverde. Ia bermain dengan hati yang tenang karena ia tahu, apapun hasil pertandingannya, ia memiliki rumah yang penuh dengan cinta dan anak-anak yang menanti dirinya. Kisah bertahan di tengah badai ini mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati tidak hanya mereka yang mencetak gol di menit-menit terakhir pertandingan yang sangat krusial bagi sebuah tim besar. Pahlawan sejati adalah mereka yang mau saling menggenggam tangan saat dunia seolah runtuh dan masa depan terasa sangat gelap tanpa ada secercah cahaya pun. Federico Valverde dan Mina Bonino telah melunasi janji setia mereka dalam bentuk yang paling murni, yaitu melalui pengorbanan dan ketangguhan yang luar biasa hebatnya. Mereka telah membuktikan bahwa dengan cinta yang kuat, seorang striker atau gelandang bisa